Begitu caranya. Tiru saja. Jangan silau begini kalau mau doa. Karena kita sudah diajarkan dalam sholat itu. Paham Pak? Masihkah ingin ketemu Allah? Masihkah kita bertanya bagaimana caranya ketemu Allah? Hah? Jadi ketika kamu sholat selama 10 menit itu, kamu menyadari, kamu benar-benar sadar bahwa dirimu sedang bertemu dengan Allah. Itulah yang dimaksud alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dalam Al-Quran dijelaskan wasta'inu bisyabri was-sholat innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang menyadari ketika sholat itu, mereka sadar bahwa mereka sedang bertemu dengan Tuhan mereka. Itu khusyuk namanya. Sadar. Berapa kali kita ketemu Allah? Sehari berapa kali? Hah? Terus sholat sunnahnya gak ketemu Allah juga? Hah? Qobliyah dia gak ketemu Allah juga? Masih bertanya lagi, gimana caranya ketemu Allah? Hah? Wah, kalau mungkinkah kita ketemu Allah? Ya sangat mungkin kita diajarkan ketemu Allah sehari ini kan? Dan ini kewajiban. Kewajiban ketemu Allah sehari 5 kali itu wajib hukumnya. Pernahkah kita menyadari itu? Kalau sholat pikirannya di mana, perasaannya di mana? Pernahkah kita menyadari itu? Kalau waktu sholat itu kita tidak bertemu dengan Allah, lalu dengan siapa kita berbicara? Dengan siapa kita berbicara? Dengan orang, dengan punggungnya orang yang di depan kita, atau mungkin dengan tembok? Hah? Dengan siapa kita berbicara? Kalau kita nggak merasa ketemu Allah, aneh nggak Pak? Aneh nggak kita ini? Aneh. Ngobrol 10 menit tapi masih nanya, Ustaz, cara ketemu Allah itu gimana ya? Ngerti tak? Jadi ketika kamu menyadari bahwa keberadaan, bahwa saat itu kamu sedang bertemu dengan Allah, kamu sedang berbicara dengan Allah selama 10 menit, itulah khusyuk. Dan itu ketemu Allah secara formal, secara legal, secara resmi, dan itu sudah menjadi kewajibanmu. Jadi wajib ketemu Tuhan itu sehari 5 kali. Itu secara syariat. Jadi secara syariat ketemu Allah itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Adapun ketemu Allah secara hakikat itu ayatnya beda lagi Pak. Alladzina hum fi sholatihim daimun. Jadi orang-orang khawas. Kalau orang-orang khusus itu bukan 10 menit ketemu Allah, tapi 24 jam. Sholatnya daim, sholatnya terus-menerus, nggak pernah nggak sholat. Artinya ketemu Allahnya, merasa bersama dengan Allahnya 24 jam. Itu namanya alladzina hum fi sholatihim daimun. Dawam, awet 24 jam, terus menerus, nggak pernah merasa sendiri, selalu bersama dengan Allah. Nah kita diminta 10 menit, minta sholat khusyuk aja kok jadi sulit. Kenapa? Apa dari dulu nggak ada yang mengajarkan apa itu sholat khusyuk? Bahkan sholat khusyuk itu jadi kewajiban kamu sehari 5 kali.
Jadi ada khusyuk secara syariat, sehari 5 kali, pertemuannya hanya 10 menit saja cukup. 10 menit ketemu Tuhan sudah cukup? Cukup? Kan kalau 4 rakaat itu kan kurang lebih 10 menit Pak ya. Kalau pikir-pikir itu artinya mengingat Allah, ketemu Allah, tapi nggak formal Pak, nggak legal. Karena apa? Waktunya, caranya nggak ditentukan secara resmi. Makanya nggak usah. Kalau yang legal, yang formal, yang sudah ditetapkan sebagai kewajiban bertemu Tuhan, itu cukup 10 menit saja. Kali 5 kali. Ya, berarti ketemu Allah sehari 5 kali. Bisa khusyuk? Bisa. Kalau kita bisa merasa bertemu dengan suami, merasa bertemu dengan istri, kok bisa? Kenapa merasa bertemu dengan Allah tidak bisa? Kenapa? Kalau kita gerah nih ya, gerah, lalu kemudian keluar kepingin ketemu dengan angin, bisa kan? Walaupun angin nggak kelihatan, ya, tapi bisa kan merasakan bertemu dengan angin kan? Ya. Kenapa nggak bisa? Walaupun kita tidak bisa melihat zatnya Allah, bentuk dan rupanya Allah, dan memang tidak bisa. Kenapa kita tidak bisa? Sementara ketemu angin bisa. Jadi ada orang yang ketemu Allah sehari 5 kali, pertemuannya singkat, hanya 10 menit. Itu namanya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ada orang yang ketemu Allah 24 jam. Itu namanya alladzina hum fi sholatihim daimun, dawam, terus-menerus 24 jam merasa bersama dengan Allah. Paham ya? Jadi yang bisa mengobati penyakit ghaflah adalah zikir. Yang bisa menyembuhkan penyakit ghaflah, ghaflah itu artinya lalai Pak. Lalai itu artinya tidak menyadari, tidak sadar diri, tidak sadar. Itu ghaflah. Seperti tadi itu Pak ya. Lalai, tidak menyadari kalau duit itu kiriman dari Allah. Itu ghaflah itu namanya. Makanya kita dilatih berzikir. Berzikir itu artinya zikir yang baik, selain zikir-zikir muji, memuja, menyanjung kebaikan-kebaikannya. Ya, la ilaha illallah itu memuji kebaikan kemahaesaan Allah yang satu-satunya menanggung rezeki alam semesta. Ya, semuanya dikirim sama Allah. Benar-benar satu. Yang lainnya hanya wasilah. Betul kan? Cobalah rasakan seperti itu. Ya, supaya kita bisa mengerjakan ibadat-ibadat batin. Khusyuk. Khusyuk itu artinya sadar, menyadari ketika dapat duit, benar-benar merasa, benar-benar mengakui kalau duit itu kiriman dari Allah. Sedangkan kerja keras kita itu disebut wasilah, perantara. Apakah Allah butuh perantara? Enggak. Kalau Allah mau kasih duit kamu tanpa kerja keras, Allah bisa. Kenapa harus kerja keras? Kerja keras inilah yang membuat kamu masuk surga. Karena kerja keras ini ibadah. Ngerti nggak? Mau dikasih duit sama Allah langsung, nggak usah pakai kerja keras. Tapi bapak nggak punya pahala sama sekali, mati masuk neraka nanti. Mau? Kerja duit di rumah, kerja duit. Makanya lain syakartum lazidannakum. Kalau kamu berterima kasih kepada Allah, mengakui bahwa apa yang kamu dapat itu diakui, disadari, dirasakan bahwa itu kiriman dari Allah. Ya Pak ya. Lalu kemudian apa yang kamu dapat itu didistribusikan sesuai dengan yang ngirim. Tinggal Pak.
syukur. Walain kafartum, kalau kamu kafir, tahu artinya kafir lah? Ingkar, tidak percaya, tidak mengakui bahwa duit itu kiriman dari Allah. Karena kamu tidak mengakui duit itu kiriman dari Allah, lalu kamu pergunakan duit itu sesuai kemauanmu sendiri, bukan sesuai kemauan yang ngirim. Karena memang kamu tidak mengakui. Inna adabi asyadid, siap-siap kamu akan mendapatkan hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan aneh kalau orang menggunakan duit semaunya sendiri, bukan sesuai dengan kemauan Allah, karena memang dia tidak merasa duit itu dari Allah, karena dia mengakui bahwa duit itu dari kerja kerasnya. Maka dia gunakan duit itu sesuai dengan kemauannya, bukan sesuai dengan kemauan Tuhan. Itu yang pertama ya. Jadi obat yang bisa menyembuhkan penyakit wafah adalah obat dzikir. Apa itu dzikir? Mengingat kebaikan-kebaikan Allah yang tiap hari nggak bisa dihitung lah kebaikan Allah itu, Pak. Nggak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, nggak bisa dihitung. Makanya kalau habis subuh, ya Allah, ya Rabbi, terima kasih ya Allah atas segala kebaikan-kebaikan Engkau yang tidak bisa dihitung, yang tidak terhitung, yang sudah diberikan kepada hamba. Harusnya seperti itu. Terutama kebaikan Islam, kebaikan iman, kebaikan ihsan, kebaikan apalagi sehat dan afiat, kebaikan waktu dan kesempatan, sehingga kami bisa menjadi hamba yang taat, yang alim, yang soleh. Ngomong begitu, kalau subuh itu belajar berbicara dengan Allah, walaupun tidak formal, formalnya kan waktu sholat, ya tidak formal, tapi lama-lama kita akrab nanti, kita akrab. Ya, dengan pujian-pujian seperti itu lama-lama akan ada dalam memori kita. Oh, ternyata semuanya adalah dari Bama bikum binikmatin famin. Itu bahasa Al-Quran. Kebaikan apapun yang kamu dapat, sebenarnya itu kebaikan dari Allah. Kalau kamu kufur, tidak mengakui, mengingkari bahwa kebaikan itu dari kerja kerasmu, inna ada dinasyadid, siap-siap mendapat hukuman yang berat. Itu yang pertama. Jadi kepingin khusyuk berarti harus banyak harus bisa merasakan kebaikan-kebaikan Allah, harus bisa merasakan pemberian-pemberian Allah. Itu Pak, caranya gitu. Terutama kepingin ingat Allah dalam sholat itu disebut khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah benar-benar menyadari, benar-benar merasakan bahwa ketika itu kita sedang bertemu dengan Allah Ta'ala, kita sedang menghadap Allah Ta'ala. Kalau tidak, maka dengan siapa kita berbicara? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita puji. Apa yang kita puji? Pengasih dan penyayangnya, kebaikan yang maha pengasih, maha penyayang. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Aku memuji ya Allah, aku sanjung Kau ya Allah, karena Engkau lah yang pantas dipuji. Ya, jadi pertama yang pantas dipuji sebagai sang pengasih, sang penyayang adalah Allah. Yang pantas dipuji kebesarannya adalah Allah. Itu kalau orang sudah mau, Pak, sudah ngerti maknanya itu, dia nggak bakal merasa pantas dipuji, Pak. Karena dia sudah menyatakan yang pantas dipuji hanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Itu artinya la haula wala quwwata. Jadi orang-orang yang merasa dirinya pantas dipuji sebagai orang alim, merasa pantas dipuji sebagai orang hebat, merasa pantas dipuji sebagai orang kaya, itu alhamdulillahnya kemana? Waktu sholat itu kan dia menyatakan hanya Allah yang pantas dipuji. Iya. Tapi kenapa dia ingin dipuji? Coba tanya deh, pikir sedikit deh. Waktu sholat dia menyatakan hanya Allah Ta'ala saja yang pantas layak mendapat pujian dan sanjungan. Ketika kamu ingin dipuji, ingin disanjung, apakah terlalu berlebihan kalau kamu itu dikatakan kamu ingin jadi Tuhan? Apakah terlalu berlebihan? Ngerti nggak Pak? Kamu mengatakan yang pantas dipuji, yang pantas disanjung, yang pantas dipuja adalah Allah pencipta semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesudah itu kamu gak nyadar, lupa diri, lupa gak tahu diri, lalu kamu kepingin dipuji orang, kamu kepingin disanjung orang, kamu kepingin dipuji orang sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang pintar, sebagai orang yang kaya. Apa tidak terlalu berlebihan kalau saya katakan orang yang ingin dipuji itu sebenarnya ingin jadi Tuhan dia? Berlebihan Pak ya? Terlalu berlebihan kan? Loh, kalau dia sadar bahwa alhamdulillahirabbil alamin, pujian itu hanya pantas untuk Allah, kenapa kamu ingin dipuji juga? Apakah kamu ingin jadi Tuhan? Mau saingan sama Tuhan? Pantas dipuji juga? Wah, ini terlalu dalam, nanti malah karuan nanti ini. Ya. Banyak Pak kesirikan yang tidak kita sadari, yang menyebabkan kita gak bisa ketemu Allah. Ya begitu itu Pak. Paham gak Pak? Ketemu Allah itu syaratnya cuma satu Pak. Maka layar juli kau Allah, siapapun yang ingin ketemu Allah, itu Pak ya, falyamal amalan sholihah. Pertama, dia harus berbuat kebaikan kepada sesama. Amal soleh itu kepada sesama Pak. Berbagi kebahagiaan, walaupun dapat rezeki sedikit, cuma sehari dapat 100 rupiah, gak usah nungguin dapat rezeki sejuta Pak. 100 rupiah kan senang sedikit ya, berbagi dengan orang lain sedikit. Mustahil kamu bisa berbagi orang lain kalau nungguin nanti kamu dapat 100 juta baru berbagi. Bahagia sedikit saja, senang sedikit karena kamu dapat duit 200.000, berbagi kebahagiaan sedikit dengan orang lain, itu sudah bagus. Itu namanya amal soleh. Syaratnya itu Pak. Kepingin ketemu Allah, sadar bahwa kamu benar-benar berjumpa dengan Allah Ta'ala. Pertama, falyamal amalan sholihah. Adalah kamu itu berbuat kebaikan kepada orang lain. Adalah kamu itu berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Ya. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kamu ibadah, awas, jangan menduakan Allah. Kalau kamu menjalankan agama, tugas-tugas agama, bekerja menjalankan tugas-tugas agama, bukan untuk Allah, atas dasar apa kamu minta upah dari Allah? Jangan syirik. Ya kayak tadi itu Pak, orang-orang yang kaya itu kan kepingin dipuji ya, mau saingan sama Tuhan sebenarnya dia. Yang pantas dihormati, yang pantas dimuliakan, yang pantas diapresiasi itu kan Tuhan. Kita sudah menyatakan itu waktu subhanallah ya azim wa bihamdi. Yang pantas dipuji keagungannya, kemuliaannya, kebesarannya hanya Engkau ya Allah. Lalu dia kepingin dipuji sebagai orang yang hebat, orang besar. Saya sekarang sudah bukan orang kecil lagi. Pantas saya ini dipuji sebagai orang besar.
Duh, kadang-kadang itu Pak, kalau orang nggak pernah belajar tauhid dia biasa-biasa. Padahal sebenarnya dia ini ingin jadi Tuhan, ingin bersaing dengan Tuhan. Iya kan? Oh, masih kepingin dipuji lagi, masih ingin disanjung. Pantaskah kamu menerima pujian? Pantaskah kamu menerima sanjungan? Tidak. Kenapa kamu ingin dipuji? Nah, jadi itu ya. Jadi sembuhkan penyakit ghaflah dengan dikir. Apa itu dikir? Dikir itu mengingat, menyadari kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung yang sudah diberikan kepada kita. Loh, kita bisa begini ini Pak, tanpa izin Allah nggak bisa Pak. Yakin gitu Pak. Ini kebaikan Allah sudah ini. Kurang apa kebaikan Allah? Itu harus diakui, bisa billallah, billallah. Bisakah orang seperti ini tanpa izin Allah? Bisakah? Tidak akan terjadi kejadian apapun pada dirimu, termasuk efek-efek la ilaha illallah, kecuali dengan izin. Itu kan kebaikan. Coba Masya Allah, kalau kamu benar-benar mengingat kebaikan-kebaikan Allah yang sudah diberikan kepada kamu, berapa kebaikannya, kamu tidak akan bisa menghitung. Betulkah kamu bisa takbir tanpa izin Allah? Allahu Akbar. Tanpa izin Allah bisa? Masya Allah. Cobalah belajar mengingat kebaikan-kebaikan. Udhkuru nikmat Allah. Ingatlah kebaikan-kebaikan Allah. Ya, ya. Insya Allah kamu gak sulit mengingat Allah, gak sulit. Bahkan kamu nanti kalau benar-benar ingat begitu banyak, bisa jatuh cinta, bisa jatuh cinta. Yang asalnya tidak ada rasa cinta, bisa jatuh cinta. Loh, kalau ada orang perempuan Pak ya, orang perempuan tiap hari saya kasih 10 juta, 10 juta. Orang ini gak cinta sama saya Pak. Selama 10 tahun tiap hari 10 juta. Saya kasih rumah yang harganya misalkan 900 juta. Saya kasih mobil, apa saja kebutuhannya saya cukupi. Saya cukupi. Ketika orang ini saya minta, datanglah kepadaku, datang gak dia? Kalau gak datang ini orang apa ini Pak? Sehari 10 juta loh Pak. Rumah juga saya kasih seharga 1 miliar, mobil juga saya kasih seharga 700 juta. Minta tas, minta pakaian, minta apa saja saya kasih. Lalu kemudian satu saat saya panggil, datang gak dia? Jangan-jangan aku cinta padamu. Ya jangan begitu. Kenapa? Karena hati itu tabiatnya akan mencintai orang-orang yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan. Allah Ta'ala itu gak bisa dihitung sehari Pak. Sehari memberikan kebaikan kepada kita gak bisa dihitung Pak. Kenapa kita tidak bisa jatuh cinta kepada Allah? Karena kita belum merasakan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Itu saja Pak. Padahal perintahnya banyak. Udhkuru nikmat Allah. Ingatlah kebaikan-kebaikan Allah. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung kebaikan Allah yang sudah diberikan kepada kamu, gak bakal mampu, gak bakal bisa. Adakah yang lebih baik dari Allah? Orang tua kita, adakah lebih baik dari Allah? Allah memberikan kebaikan-kebaikan itu nggak ada tujuan apa-apa, enggak.
Dia hanya memberi, nggak butuh kamu tapi diberi. Beda dengan orang tua kita, ya pasti masih ada tuh, masih ada rasa senang kalau anaknya sukses. Apalagi anaknya bisa balas budi, itu masih ada kemudian di balik batu, artinya masih butuh. Kalau Allah butuh sama kamu, enggak. Tapi kamu sebagai hamba harus selalu memberikan apresiasi kepada Allah. Apa bentuk apresiasinya? Memuji kebesarannya, memuji keagungannya, memuji kasih sayangnya, memuji pemaafnya, memuji dia pengampun, memuji lemah lembutnya, gitu kan? Itu bentuk apresiasi seorang hamba kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tidak butuh dipuja dan